teman-teman, perkenalkan nama saya Gary Ega Marigaskah. Saya dari kelas 11 IPA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. So, tanpa panjang lebar, ini dia videonya. Hai, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang yang pertama, definisi integrasi sosial. Yang kedua, faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Yang ketiga, proses integrasi sosial. Yang keempat, bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang kelima, syarat berhasilnya integrasi sosial. Nah, dari pokok pembahasan yang telah disebutkan tadi, kita akan langsung membahas apa sih definisi integrasi sosial. Baiklah, langsung aja. Menurut KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara itu, sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa integrasi sosial berarti pembauran di dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga perbedaan yang ada tersebut tidak nampak, melainkan kesatuan yang utuh atau bulatlah yang nampak. Secara sosiologi, integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda, yang menghasilkan pola kehidupan yang sesuai dan serasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Integrasi sosial dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yang kita akan bahas adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam individu. Contohnya, adanya semangat gotong royong, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, dan juga karena adanya tuntutan kebutuhan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ya, sesuai namanya, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Beberapa contoh yang mempengaruhinya meliputi adanya sikap saling menghargai dan toleransi, adanya persamaan kebudayaan, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan, adanya sikap terbuka pada perubahan, adanya tuntutan perkembangan zaman, dan adanya tantangan dari pihak luar. Teman-teman, selain memiliki faktor pendorong, integrasi sosial juga memiliki faktor penghambat, diantaranya masyarakat yang sifatnya heterogen, wilayah Indonesia yang luas, adanya paham etnosentrisme, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, adanya ancaman dari luar, dan juga adanya ketidakmerataan pembangunan. Pada setiap masyarakat akan selalu ada gesekan antara individu atau kelompok yang berbeda, yang kemudian akan memicu terjadinya gejala sosial, perubahan sosial, bahkan konflik. Hal ini baru bisa diatasi jika terjadi proses integrasi yang berjalan dengan baik untuk menyatukan kembali individu atau kelompok yang berbeda tersebut. Nah, gimana sih sebenarnya proses integrasi sosial terjadi di masyarakat? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari pembahasan berikut ini. Proses interaksi. Proses interaksi adalah proses yang paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Yang kedua, proses identifikasi. Proses identifikasi berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak lain secara utuh. Sehingga pada hakikatnya, proses identifikasi merupakan proses untuk memahami karakter, latar belakang, dan kepentingan pihak lain. Yang ketiga adalah kerjasama atau cooperation. Charles H. mengungkapkan jika suatu kerjasama dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak sadar bahwa mereka punya kepentingan yang sama. Beberapa contoh bentuk kerjasama yang dapat kita jumpai dalam kelompok dan masyarakat seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, kooptasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, proses akomodasi. Akomodasi dapat dipahami sebagai langkah untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam proses ini, semaksimal mungkin tiap-tiap pihak mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain.
Yang terakhir, proses asimilasi. Proses asimilasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu cara yang ditandai dengan kegiatan nyata untuk mengurangi perbedaan pada individu atau kelompok yang sedang berkonflik. Proses ini juga meliputi usaha untuk menyatukan persepsi kedua belah pihak dengan cara memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang bersih perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik. Dengan adanya norma, dapat mempersatukan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Contoh dari integrasi normatif adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman, seperti helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang, pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi, sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang berkendara. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, Indonesia yang memiliki kondisi geografis begitu beragam dan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Mereka melakukan integrasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Contohnya, Lampung terkenal dengan pertanian kopi dan Jawa Barat terkenal dengan perkebunan teh. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain, kemudian berintegrasi berdasarkan kelebihan atau fungsi-fungsi masing-masing. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Contohnya pada saat ini, dalam kondisi wabah corona, pihak yang memiliki wewenang berhak untuk memberikan larangan, bahkan hukuman jika masyarakat masih saja membuat kerumunan. Yang terakhir, kita akan membahas syarat berhasilnya integrasi sosial. Menurut William F. Cockburn dan Meyer Ninkoff, syarat terjadinya integrasi sosial adalah: yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lainnya. Yang kedua, tercapainya konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan dan tidak berubah-ubah. Integrasi sosial penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi sosial sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi sosial merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga teman-teman semakin semangat belajar di rumah. Jaga terus kesehatan kalian ya. Bye!